Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Shiba Inu, yang mana meme koin satu ini juga cukup banyak kalian semua request. Dan sebelum saya lanjut ke video pembahasannya, di sini ada satu data seputar Shiba Inu yang mungkin mau saya tunjukin dulu ke kalian. Dimana kalau kita cek dari data analitiknya, Shiba Inu ini banyak dari kalian mungkin ya atau beberapa orang juga yang bilang bahwasannya ini adalah salah satu meme coin yang cukup big cap, tapi memang sepertinya kelihatannya secara return ini belum perform nih, atau dengan kata lain, tanda kutip nih, belum naik signifikan lah di kuartal 2 kali ini gitu. Yang mana returnnya terpantau per video Nisa Record yaitu di tanggal 1 Juni tahun 2025. Di kuartal 2-nya di tahun 2025 ini baru sekitar 4,34%, teman-teman. Dan ya, ini sebenarnya return yang at least return-nya positif, teman-teman. Tapi memang jika tolak ukur perbandingannya adalah beberapa meme coin lain yang mungkin udah mengalami kenaikan signifikan, ya sebutlah seperti mungkin Mooding, Fartcoin, atau yang lain-lain, ya ini memang return-nya secara persentase ya memang cukup kalah jauh gitu ya, teman-teman ya. Yang mana sebenarnya memang di kuartal 2 ini, Shiba Inu ini sebenarnya punya historical return yang cukup buruk ya di kuartal 2, yang mana di 3 kuartal 2 sebelumnya, yaitu tepatnya di tahun 2022, 2023, dan 2024. Di sini return Shiba Inu di kuartal 2 ini selalu negatif gitu ya. Dan di 2025 ini at least ya kita setidaknya udah sampai di bulan Juni dan masih positif gitu. Dan ya kalau kita coba lihat beberapa data di bawah sini, kita bisa mengamati ya bahwasannya di bulan April memang Shiba Inu ini sempat positif sekitar 6,92%, ya dekat-dekat 7%, teman-teman. Dan di bulan Mei ternyata sangat disayangkan nih di closing dengan negatif gitu ya. Meskipun memang negatifnya tidak besar, tapi tetap aja ini return yang negatif gitu, sekitar minus 3,17% gitu ya. Dan di bulan Juni ini, ya at least ya, ini mulai sepertinya dibuka dengan positif dan mungkin banyak dari kalian yang juga nanya, "Bang, apakah Shiba Inu ini emang belum perform dan ada kesempatan nih buat naik gitu ya dalam jangka waktu dekat atau menengah?" gitu ya. Ya, kita akan coba bahas dan kita akan coba bedah nih dari segi price action dan beberapa datanya di video kali ini gitu. Dan ya di sini kalau kita cek dari segi data dari CMC atau coinmarketcap.com, ya of course Shiba Inu ini juga masih menempati posisi kedua kalau kita sortir dari sektor meme ya, secara kapitalisasi pasarnya. Dan untuk secara overall market cap di pasar kripto atau di market kripto, Shiba Inu ini ada di posisi ke-19 gitu. Jadi ini memang meme coin yang big cap, teman-teman, bukan meme coin kecil. Dan ya kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya juga kalian bisa lihat di sini gitu ya buat angkanya. Dan untuk harganya kalian bisa lihat di sini untuk harga per token dari Shiba Inu ini gitu ya. Dan seperti biasa disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita coba mampir dulu ke chartnya atau ke price action-nya lah ya dari Shiba Inu ini. Nah, lebih kurang seperti ini, teman-teman. So, di sini kita bisa melihat bahwasannya memang cukup wajar ya return Shiba Inu ini di bulan Mei ini mengalami minus, yang mana kalian bisa lihat nih sebenarnya ya ketika kita lihat nih di awal-awal Mei dia udah menguat atau naik cukup signifikan, tapi ya sangat disayangkan di pertengahan Mei lah ya ini dia mulai down atau mulai mengalami koleksi, yang mana dari ya topnya di sini ke bawah ya kalian bisa lihat, teman-teman, 20-an persen lebih, hampir 30-an persen gitu untuk minus return-nya ya. Dan itu tentu cukup signifikan dan kalian bisa lihat di data tadi itu dibuktikan dengan closing dari Shiba Inu ini di bulan Mei ya justru negatif gitu, teman-teman, sangat disayangkan. Dan ya ini adalah tanggal 1 Juni, jadi ini adalah opening candle buat Shiba Inu di hari ini. So, di sini ada beberapa skenario atau beberapa potensi yang saya lihat mungkin terjadi di Shiba Inu ini, tapi tentu saja ini berdasarkan sudut pandang saya dan POV saya. Jadi bisa aja salah atau bisa aja keliru, maka dari itu kalian tetap banget harus analisa mandiri, do your own research, due diligence, teman-teman. Karena memang portofolio kalian tentu yang bisa mengelola dan yang harus bertanggung jawab atas portofolio kalian tentu adalah diri kalian sendiri gitu. Nah, yang pertama, di sini kita lihat bahwasannya per hari ini ya sepertinya kita dapat buntut yang cukup panjang juga. Nah, kalian bisa lihat di sini dan hari kemarin juga seperti ada buntut yang panjang, which is memang ini mengartikan bahwasannya sepertinya ya di range area kisaran dekat-dekat sini nih, ini memang ada tekanan beli atau ada ya tekanan lah ya dari para buyers untuk akumulasi dari Shiba Inu ini, which is memang mungkin aja nih ada banyak para pelaku pasar yang mengakumulasi nih dari Shiba Inu ini di range sekitaran sini. Yang mana ini juga wajar karena ini memang sangat dekat ya dengan area key support levelnya yang udah lama banget saya tandain gitu, teman-teman. Kalian juga bisa cek di video-video sebelumnya saya udah tandain area ini cukup lama. Dan alasannya juga simpel, kalian bisa lihat kalau kita coba
buat seperti ini untuk chart-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berapa banyak nih, harga Shiba Inu ini ya tersentuh lah ya di range ini gitu ya. Ya mungkin kalau saya tandain satu-satu terlalu banyak, tapi kalian bisa lihat di ya sekitaran garis ini. Nah, berapa banyak gitu yang tersentuh di, key support level atau area ini, yang mana tentu ini bisa kita jadikan sebagai salah satu area support yang cukup major ya buat Shiba Inu gitu. Dan bahkan, dari bawah sini ya kalau kita ukur, ya let's say seperti ini, dia udah kalau ke atas banget ya dia udah naik sekitar 60% lebih gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan, dalam pergerakan terakhirnya memang sangat disayangkan sebenarnya teman-teman, Shiba Inu ini harus breakdown dari sini, yang mana ini kalau kita perhatikan ya, di sini yang saya juga udah tandain teman-teman, ini adalah semacam area minor untuk Shiba Inu, yang mana ini adalah suatu area important yang cukup minor lah ya, yang mana kan kita tahu nih area support atau area demand major-nya ada di sini, sementara area supply atau resistance major-nya ada di atas sini, teman-teman. Yang mana di atas ini juga banyak ya, Shiba Inu ini, tersentuh gitu. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, berapa banyak gitu sentuhan yang ada di, area supply atau area resistance-nya yang ada di range harga yang ada di sini lah ya, lebih kurang gitu ya. Dan ini juga dekat atau cukup, beririsan ya dengan harga psikologis, kalian bisa lihat di pojok kanan gitu untuk irisannya. Dan di sini kalau kita perhatikan memang ya kalian bisa lihat nih di area support minornya, yang mana ketika Shiba Inu yang di sini kan ini artinya area ini berubah atau bertransformasi ya, dari yang sebelumnya di sini jadi resistance minor, menjadi support minor di sini. And then sebenarnya sempat tertahan, kalian bisa lihat ketika dia turun, dia sempat, beranjak naik atau tertahan, and then sangat disayangkan ternyata dilanjutkan dengan penurunan gitu, dan closing di bawah, area minor atau support minor yang di sini, which is mengubah kembali nih untuk area support minor yang di sini menjadi resistance yang minor gitu, teman-teman. Dan maka dari itu di sini ya, buat Shiba Inu, skenario pertama, ada potensi memang dalam beberapa waktu dekat atau ke depan ini untuk skenario satu, which is ini memang adalah skenario bullish-nya, di mana skenario bullish dari Shiba Inu ini mungkin bisa terjadi apabila memang secara stochastic RSI ini kalau kalian perhatikan kan udah oversold nih. Ya let's say stochastic RSI-nya ini mulai climbing up, price action-nya juga ikut climbing up, dan at least mungkin bisa aja nih, testing dulu ke area resistance minornya yang ada di sini. Dan mungkin itu bisa dilakukan sambil dia juga nge-fill nih area imbalance-nya yang ada di sini, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini kan ada area imbalance sih. Kalau kita coba presisikan ya lebih kurang ya seperti inilah, teman-teman. Nah, mungkin kayak gini lebih kurang, dan kalian bisa lihat untuk area imbalance atau inefisiensi ini mulai diisi nih, kalian bisa lihat ini mulai ya hendak terisi, kita nggak tahu apakah akan ke-fill atau enggak, tapi ini mulai keisi dan ada potensi ya jika memang, skenario bullish yang terjadi, maka ada potensi untuk Shiba Inu ini ya let's say dia fill area fair value gap-nya sambil testing dulu deh ke area, resistance yang minor ini. Dan kalau area resistance minor ini bisa di-breakout let's say seperti ini, nah, ya maka tentu skenario bullish ini akan bisa berlanjut karena ada potensi buat Shiba Inu ini mengejar ke level-level harga yang lebih tinggi. Mengingat memang sebenarnya kan, titik high kita yang terakhir dalam jangka waktu dekat, ya mungkin kalau kita ambil bodinya di sekitaran sini, teman-teman. Dan tentu untuk melanjutkan, eee, tren ke atas atau tren bullish-nya, let's say kita asumsikan Shiba Inu ini bisa melanjutkan tren bullish-nya, maka tentu salah satu syaratnya adalah dia harus bisa break nih dari titik high point yang ada di sini. Lebih kurang seperti itu. Jadi untuk skenario pertama ini adalah skenario bullish-nya, di mana skenario ini bisa terjadi kalau Shiba Inu ini nge-fill area imbalance yang ada di sini, dan juga testing atau bahkan bisa breakout dari, resistance minornya yang ada di sini, teman-teman. Itu untuk skenario bearish-nya. Sorry, skenario bullish-nya maksudnya, teman-teman. Jadi skenario bullish-nya adalah ketika dia, ya let's say testing atau breakout lah ya dari area minor yang di sini. Nah, di sini kalau kita berkaca dari sisi sebaliknya, let's say kita nggak cuma bicara dari skenario bullish-nya aja, di sini kita coba lihat dari sisi sebaliknya yaitu skenario bearish. Skenario bearish ini bisa terjadi apabila misalkan nih, let's say Shiba Inu ini, udah turun seperti ini, and then ternyata dia bergeraknya let's say ya dia nge-fill juga fair value gap-nya dan testing juga, tapi ternyata turun gitu. Jadi ini juga menjadi satu skenario yang mungkin bisa terjadi, teman-teman ya, dan ini masuknya ke skenario bearish jika memang, ternyata rejection cukup tinggi dan, selling pressure-nya juga menguat, dan ya ternyata Shiba Inu ini harus turun lagi gitu ke price action yang lebih bawah. Dan konfirmasinya tentu simpel adalah di resistance-nya atau area minornya yang ada di sini gitu ya, teman-teman. Dan meskipun ada kemungkinan seperti ini, tapi bisa juga loh teman-teman ketika ternyata dia cuman nge-fill aja fair value gap-nya dan bahkan nggak testing kemudian langsung turun, ini seperti ini juga bisa, atau bahkan dia bisa aja langsung drop atau turun ke bawah gitu, ini juga bisa. Yang intinya adalah skenario bearish ini bisa terjadi apabila
ya mungkin kalian melihat adanya indikasi selling pressure yang cukup signifikan gitu ya. Yang mana kan sebenarnya cukup terlihat nih, mungkin ketika terbentuk candle-candle yang seperti ini, kalian bisa lihat nih, ini kan suatu candle yang merepresentasikan bahwasannya para sellers itu mulai take control gitu atau mulai ambil alih lah ya bahasanya lah ya. Dan kalian bisa lihat after candle yang seperti ini, ya umumnya selanjutnya kalian bisa lihat nih untuk, apa yang terjadi gitu ya. Meskipun memang pastinya itu based on probability, nggak ada yang 100% pasti terjadi gitu ya. Tapi kita tahu secara psikologis bahwasannya ketika ada candle yang besar seperti ini, let's say, ada rejection yang signifikan, buntutnya cukup panjang and then, merah ke bawah dengan sangat signifikan, itu kan artinya ada tekanan jual yang cukup besar di market gitu, terutama dalam konteks ini ya Shiba Inu gitu ya. Dan kita tahu ya next-nya apa yang terjadi gitu. Dan ya itu mungkin satu buah pandangan saya dari segi atau dari sisi psikologisnya. Dan di sini intinya ketika memang Shiba Inu ini mengalami, skenario kedua, which is memang skenario bearish-nya, ya maka salah satu hal yang mungkin patut untuk teman-teman perhatikan adalah, area key support level nih yang di sini. Karena ya hopefully ya, key support level di sini nggak di-breakdown gitu teman-teman. Karena kalau ini di-breakdown maka ya Shiba Inu ini bakalan kembali nih bermain di, range area bawah yang ada di sini teman-teman. Dan tentu itu mungkin tidak diinginkan ya harusnya oleh para holder dari Shiba Inu ini. So, buat area terdekat yang mungkin bisa menjadi konfirmasi buat teman-teman semua adalah area key support levelnya yang ada di sini, yang mana ini adalah demand area atau support major-nya dan juga area resistance minornya nih, yang mana sebenarnya area resistance minor ini atau area supply minor ini kan memang tadi juga udah saya kasih lihat, udah menahan cukup banyak pergerakannya dari Shiba Inu. So, ini bisa menjadi, salah satu konfirmasi yang mungkin bisa teman-teman perhatikan juga nih, dari price action dari Shiba Inu ini, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita berkaca atau melihat data lain dari Shiba Inu, yang mana kalau kita coba cek dari CoinGlass, nah di sini kita bisa lihat ya, jujur dari segi volume dan open interest, cukup mengecewakan karena memang ada penurunan volume lebih dari 50% itu signifikan teman-teman. Dan dalam beberapa waktu terakhir juga open interest mengalami pelemahan sekitar 2,31% lah ya. Jadi by derivative data ini saya kurang suka buat Shiba Inu. Dan dalam 24 jam terakhir Shiba Inu ini, ada sekitar $165.000 untuk total value yang terlikuidasi di Shiba Inu dan saya tentu sangat berharap, kalian nggak jadi bagian dari angka-angka ini gitu teman-teman. Dan sebenarnya, untuk data-data dari Shiba Inu ini ya segitu-segitu aja, nggak ada yang terlalu banyak bisa dibahas. Tapi ya gimana menurut teman-teman seputar meme coin Shiba Inu ini? Mengingat memang meme coin Shiba Inu ini kan salah satu meme coin yang udah terbit atau udah listing cukup lama teman-teman. Dan ini juga meme coin yang big cap lah ya, kedua terbesar gitu ya untuk, sektor memes. Tepat satu peringkat di bawah Dogecoin dan tepat satu peringkat juga di atas PP gitu. Ya gimana menurut kalian? Apakah it's time buat Shiba Inu untuk ya let's say tanda kutip nih bisa meroket gitu ya teman-teman karena memang belum perform atau justru menurut kalian, "Bang kayaknya susah deh Bang, ini market cap-nya udah kegedean gitu jadi naiknya susah dan mendingan meme coin lain aja," gitu ya. Coba boleh komen di kolom komentar di bawah pendapat kalian. Atau justru mungkin kalian orang-orang yang nggak terlalu tertarik nih sama meme coin, mungkin kalian lebih suka altcoin atau mungkin, "Enggak Bang, lebih cenderung ke Bitcoin aja," gitu ya. Bisa gitu teman-teman. Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian terkait meme coin satu ini gitu ya. Dan satu lagi buat teman-teman yang mau request seperti biasa kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik sama requestan kalian atau banyak yang request juga topik serupa yang kalian request, maka bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Tentu kalian bebas mau request apa aja, kalian, let's say mau request seputar, "Bang, koin A Bang, Bang, koin B Bang," boleh. Atau mungkin teman-teman mau request seputar, "Bang, bahas berita terbaru Bang," atau, "Bang, bahas makroekonomi Bang," boleh teman-teman, kalian bisa request aja di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya kalau banyak yang tertarik dan banyak yang request topik serupa, bakalan saya bahas dan saya update secepatnya lah ya. Dan ya lebih kurang seperti itu buat pembahasan untuk Shiba Inu pada kesempatan kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah support saya selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.